Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memulai rangkaian acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan CEO and President Director PT Bakri and Brothers Tbk, Bapak Anindya Novian Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di sini ada Bapak Gubernur PLT dan juga Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru, Pak Basuki, dan Wakil. Dan tentunya mitra kami, Pertamina, pimpinan OIKN, dan juga hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Presiden dan juga sangat bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan bersama mitra kami Pertamina. Ini semua Pak Presiden mulai dari sebuah mimpi dan ide yang terinspirasi dari ide besar Bapak. Bahwa IKN ini bukan saja serta-merta suatu gedung fisik. Tapi ini suatu perubahan mindset, cara berpikir, gaya hidup, bahkan peradaban. Inilah yang membuat kita berani berpikir dan bermimpi ke depan, Pak Presiden, bahwa kenapa tidak IKN ini salah satunya bisa menjadi Green Silicon Valley, Pak. Green Silicon Valley. Karena kita melihat bahwa size-nya di sini 5 kali lebih besar, Pak, dari Silicon Valley. Wajar, karena kita lebih green. Jadi kalau Silicon Valley adalah kiblat daripada teknologi abad 20, disinilah kiblat daripada abad 21. Nah, di mana Pak Presiden, kita merasa bahwa bukan saja pertumbuhan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas, tapi juga adil dan berkelanjutan. Bapak, ibu-ibu sekalian, kerjasama kami tentu tidak eksklusif, Pak. Bahkan inklusif, dimulai tentu dengan Pertamina dan Patra Jasanya, dengan grup kami, Bakri Group, tapi kami juga ingin mengajak teman-teman di Kadin, dunia usaha, dan juga tentunya teman-teman BUMN yang lain. Karena kami melihat, Pak Presiden, Nusantara Sustainability Hub ini bukan saja hardware-nya, Pak, tapi nanti kami akan bicara sedikit, Pak, mengenai Stanford, ini salah satu dari software-nya. Bahkan mitra kami, Bu Nika juga mengatakan brainware-nya sangat penting, Pak. Jadi hardware, software, dan brainware atau SDM-nya. Dengan Stanford yang terima kasih Pak Presiden berkenan hadir di November 2023 di sela-sela APEC, Pak. Dan itu membuat suatu kepercayaan yang tinggi, Pak, dari lembaga internasional seperti Stanford untuk memulai sesuatu dengan IKN. Karena mereka meyakini mimpi besar yang Bapak sampaikan di sana. Jadi ada 3 hal, Pak, yang kami mulai. Yang pertama tentu Nusantara Sustainability Hub, di mana nanti Bu Niku akan tentu jelaskan, ini merupakan tempat perpaduan dari tadi hardware, brainware, dan juga software. Kita banyak lihat resource Indonesia banyak, marketnya banyak, tapi missing link-nya mungkin teknologi dan juga SDM. Jadi itu yang pertama, Pak, Nusantara Sustainability Hub. Yang kedua, Pak, adalah kemitraan yang dimulai dengan Stanford Doerr School of Sustainability, Pak. Jarang-jarang ada sekolah yang fokus di sustainability dan kita yakinkan mulai dengan research di 4 bidang, Pak. Yang pertama, pembangunan sustainable urban city, sekalian lapor kepada Ketua PLT OIKN, carbon market, energy transition, dan blue food, Pak. Nah, yang terakhir, Pak,
Yang ketiga adalah kita ingin 17 Agustus tahun ini, Pak, sudah mulai kerjasama untuk pendidikan di mana mereka mendapatkan micro credentials dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggabungkan AI dan juga sumber daya mineral, persis yang Bapak lihat langsung November lalu. Jadi insya Allah adik-adik kita bisa mendapatkan edukasi, bahkan juga kredit di kampus Merdeka, bahkan ada juga uang saku dan sertifikat dari Stanford. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, Pak Presiden. Sekali lagi terima kasih, suatu kehormatan dapat berkontribusi untuk kemajuan Nusantara dan juga bisa membuat Indonesia sebagai kiblat yang green Silicon Valley. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala OIKN beserta seluruh jajarannya dan juga partner kami Pak Anin dari Bakri serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Presiden berkenan untuk hadir dan memulai nanti groundbreaking untuk Nusantara Sustainability Hub. Bukan hanya sekedar fisik yang kami bangun, namun kami ini sedang mulai melakukan tahapan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Kalau tadi Pak Anin sudah menyampaikan beberapa hal, saya ingin lebih menekankan kembali Pak, mengenai bagaimana kita kemudian akan mengembangkan hardware, software, dan brandware. Yang kami bangun kalau Bapak lihat di tanah 2,5 hektar ini kami akan bangun sekitar 40%-nya atau 9.000 meter square, ini adalah untuk hardware-nya. Jadi kami bangun ada smart building, dengan seluruh fasilitasnya, baik fasilitas untuk research and development, kemudian laboratory, maupun untuk virtual reality training. Jadi ini semuanya kita gunakan artificial intelligence dan juga robotik untuk di R&D-nya. Nah kemudian untuk software-nya, yang pertama adalah dari sisi hulu. Jadi yang kami wujudkan di sini adalah bagaimana kita mewujudkan kemandirian energi berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Pak. Jadi tidak cukup hanya ketahanan, tapi kita harus mandiri. Kita mulai dari resource yang hari ini itu dinyatakan sebagai penghasil emisi terbesar. Ada mining sector, ada coal, nickel, ada oil and gas. Dengan teknologi yang dibawa, software yang dibawa nanti, Mineral X dari Stanford, sebetulnya ini mengurangi penggunaan energinya, yang otomatis akan menurunkan emisinya, Bapak. Karena dengan robotik, dengan AI, ini akan meningkatkan success ratio, yang hari ini tuh di upstream oleh 23%, ini bisa kita tingkatkan. Sehingga tidak terlalu banyak pengeboran ataupun mining yang akan dilakukan. Dan juga ada abatement, methane abatement management. Yang kedua adalah bioenergy, Pak. Jadi bahan bakar nabati, kita ini punya source yang banyak sekali. Karena satu yang membuat kita sekarang masih import adalah kesulitan kita untuk meningkatkan production gitu ya dari upstream. Nah kita sekarang combine, Pak. Upstream kita naikkan, tapi kita juga campur dengan bioenergy. Kita sudah berhasil dengan B35 yang bisa menurunkan import sekitar 28 triliun per tahun dan juga menghasilkan karbon emisi 23,7 juta ton CO2, Pak, per tahun. Kita akan tingkatkan lagi. Tapi masalahnya CPO ini belum bisa diterima di Eropa. Dan CPO ini adalah kita berebutan dengan pangan. Maka Pertamina kita melakukan research dan hari ini kami sudah menghasilkan 4 research, Pak, untuk sumber bahan bakar selain CPO. Yang pertama adalah batang sorghum, Pak. Jadi ini kita bisa berdampingan dengan ketahanan pangan, di mana sorghumnya untuk pangan, batangnya ini kita bisa jadikan untuk pengganti CPO untuk biodiesel. Yang kedua adalah nifah mangrove, Pak. Kita punya mangrove yang besar, contoh di
Mahakam, sekitar Mahakam itu ada 560 hektar yang bisa kita tanam. Apa yang kita perlukan adalah mekanisasi agar proses dari mulai penanaman, dari mulai nanti kita panen dan sebagainya ini menjadi lebih ekonomis. Yang ketiga Pak, alge Pak, ganggang laut. Indonesia dengan 2/3-nya ini adalah laut, mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Kalau kita lakukan penanaman, dan Pertamina ini sudah berhasil, ada 2 produk Pak dari ganggang laut itu. Yang pertama adalah biocrude, ini bisa menjadi minyak mentah karena calorific value-nya sangat tinggi. Yang kedua adalah untuk pengganti CPO di biodiesel. Nah, masih ada banyak Pak di dalam riset development kami yang sedang dikembangkan sekarang, ini kami akan pindahkan semuanya ke sini Pak. Yang kedua adalah bioetanol Pak. Kita sekarang masih import 50% gasolin. Kita sudah mulai kurangi dengan mencampur dengan bioetanol dari molasses tebu. Tapi ini kan rebutan lagi dengan gula. Kami sekarang sedang menanam Pak pongamia dan juga kepuh. Ini adalah digunakan untuk dijadikan bioetanol dan dicampur ke dalam ini, dan ini otomatis bisa meningkatkan octane number. Artinya kita bisa menurunkan import, kita bisa meng-create industri dan job dengan kita menanam dari hulu, kemudian mengembangkan pabriknya dan juga hilirisasinya. Ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya Pak, transisi energi menuju ke yang lebih sustainable bagi Indonesia bukan hanya sekedar menurunkan emisi, tapi juga mendevelop industri dalam negeri dan meng-creating job. Sehingga kita masuk ke yang ketiga, brandware Pak. Jadi dalam Sustainability Hub ini bukan hanya software yang kami kembangkan, tapi brandware, nanti dengan training dan sebagainya. Nah kami juga akan bersinergi dengan hub yang lain Pak. WP8 itu adalah untuk agro industri dan food, sehingga tadi penanaman pongamia, kepuh, kemudian sorghum itu kami bisa lakukan di sana Pak, bersamaan dengan ketahanan pangan. Kemudian untuk brandware-nya ini kami sudah juga waktu itu terima kasih Pak Kepala Otorita, kami sudah dapat WP5, itu adalah untuk Sustainability Academy Pak. Jadi untuk brandware kita mulai dari sini dengan virtual reality training, nanti akan kita lanjutkan ada vokasi, ada academy, sustainability di WP5. Jadi demikian. Dan pertanyaan berikutnya, kalau sudah R&D-nya, teknologinya terbangun, orang-orangnya sudah siap, sumbernya sudah ada, industrinya di mana? Ini ada daerah penyangga, kita bisa gunakan bangun Karyanggau sebagai pusat hilirisasi bioenergi Pak di situ. Ya. Dan artinya di sana juga pelabuhan dan sebagainya bisa kita bangun. Jadi sinergitas antara semua WP yang ada di IKN dan juga daerah penyangga ini akan membuat kemandirian energi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apalagi setelah kita ada Anchor, ada Stanford, ada Pertamina dengan riset yang sudah proven ini, maka akan bisa meng-invite. Sekarang sudah mulai banyak Pak yang tertarik untuk join. Intinya adalah semuanya harus meng-create innovation yang kemudian menjadi peningkatan industri dan juga pengembangan tenaga kerja yang ujung-ujungnya adalah membuat energi lebih bersih, sustainable, tapi juga bisa mendorong ke pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa mensupport ke arah target Indonesia Emas 2045. Demikian Bapak Presiden, sekali lagi terima kasih atas support semua pihak. Ini baru langkah awal, kami akan lanjutkan secara konsisten dan semoga upaya yang kita garap ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan video greeting dari Dr. Arun Majumdar, Dekan Stanford Doerr School of Sustainability. Hello, Mr. President. This is Arun Majumdar here, Dean of the Stanford Doerr School of Sustainability. It was such an honor to host you at Stanford University last November. I really hope you enjoyed your visit and found it productive. And thank you for wearing a Stanford-colored tie. As Indonesia launches major initiatives to create a sustainable future, we at the Stanford Doerr School of Sustainability look forward to collaborating with Indonesia for our core mission of research, education, and innovation.
and we thank our Indonesian alumni for their support and stewardship to help with this collaboration. Finally, we would love to host you and the new leadership of Indonesia at Stanford University. Please do visit us again. Hadirin selanjutnya, mari kita saksikan penayangan video preview groundbreaking Nusantara Sustainability Hub. Selamat menyaksikan. Menghadapi tantangan iklim di masa depan, dengan target keberlanjutan dan net zero emission tahun 2060, Indonesia fokus dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai visi ini, Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi akan membangun Pertamina Sustainable Energy Center untuk mempercepat transisi energi melalui teknologi berkelanjutan dan rendah karbon. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama Pertamina dengan Otorita Ibu Kota Nusantara pada September 2023. Selanjutnya, Bakri Center Foundation bersama para pelaku bisnis Indonesia menginisiasi pembangunan International Institute of Sustainability Indonesia yang menjadi salah satu momentum perjalanan Indonesia dalam pembangunan SDM di bidang keberlanjutan dan energi terbarukan, yang menjadi bagian dari Nusantara Sustainability Hub. Diawali dari kunjungan Universitas Stanford ke Indonesia, Sinergi Stanford Indonesia terbentuk oleh semangat yang disuarakan dari para alumni Universitas Stanford di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan oleh kunjungan Presiden Joko Widodo ke Universitas Stanford pada bulan November 2023. Untuk mewujudkan cita-cita membangun Indonesia melalui Ibu Kota Nusantara, Pertamina dan Bakri Group akan bersinergi bersama Otoritas Ibu Kota Nusantara, mengembangkan Nusantara Sustainability Hub untuk mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota terbaik dunia. Nusantara Sustainability Hub akan menjadi pusat inovasi berkelanjutan, mempromosikan Ibu Kota Nusantara sebagai Green Silicon Valley di Asia Tenggara, menghubungkan antara para pemimpin bisnis global ramah lingkungan untuk mencapai target pembangunan Indonesia di mana inovasi dan berkelanjutan berjalan beriringan. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, Nusantara Sustainability Hub akan memimpin jalan Indonesia menuju masa depan yang lebih berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Inilah persembahan kemitraan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Nusantara Sustainability Hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri, kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati PPU, Panglima TNI yang juga hadir bersama kita, yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina, Direktur Utama PT Bakri and Brothers, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Karena yang hadir di sini banyak yang dari Jakarta, perlu saya beritahu. Karena mungkin Bapak Ibu saat mendarat di Balikpapan, kemudian menuju ke Ibu Kota Nusantara, sekarang masih memerlukan waktu kurang lebih 2 jam.
kelihatan jauh sekali. Tapi Bapak Ibu kesini lagi, nanti awal Agustus. Begitu jalan tolnya jadi, dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara, kira-kira kalau ngebut 30 menit, kalau enggak ngebut ya 40 menit. Dan nanti di awal Agustus, Airport Nusantara selesai, Bapak Ibu pengen mendarat di Nusantara Airport, ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Ini akan berubah semuanya. Kalau sekarang saya ke sini mungkin sudah lebih dari 10 kali. Sudah meskipun muter tapi juga masih menurut saya masih kelihatan dekat. Tapi kalau Bapak Ibu pertama kali ke sini atau 2 kali ke sini terasa jauh sekali, enggak sampai-sampai. Sehingga yang saya ajak nanti awal Agustus atau pas 17 Agustus silahkan datang ke sini. Yang kedua, saya ingin membandingkan dengan Jakarta. Pagi-pagi tadi saya buka indeks kualitas udara di Jakarta berapa? Angkanya 176. Pada standar kualitas udara yang baik itu berada di angka 0 sampai 50. Di Singapura 44. Di Melbourne 38. Di Paris 38. Terus berapa di Nusantara? Belum ada. Tapi saya meyakini, saya pastikan di bawah 30. Feeling saja, feeling. Tapi saya cek lagi di Penajem Pasir Utara, 34. Artinya di kotanya PPU. Di sini mestinya kurang lebih 20-an mestinya. Tolong Bu Nike dicek, kalau punya alatnya. Yang ketiga, karena di sini banyak hadir, saya lihat investor-investor besar, saya ingin menyampaikan bahwa investasi di IKN ini adalah membeli masa depan. Karena yang namanya transformasi ekonomi, ekonomi hijau, energi hijau, itulah yang akan kita kembangkan di sini. Nggak tahu akan di stop kapan, mobil-mobil combustion nggak boleh masuk di Nusantara, nanti yang memutuskan adalah Pak Kepala Otorita. Sehingga yang ada hanya electric vehicle yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Sehingga betul-betul kita harapkan kualitas udara di Ibu Kota Nusantara ini betul-betul di bawah 20. Yang terakhir, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibangunnya Nusantara Sustainability Hub oleh kerjasama PT Pertamina dan PT Bakri dan juga perusahaan lainnya. Ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain, universitas yang lain, untuk bisa bekerja sama di sini, sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di negara kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara Sustainability Hub secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan turut mendampingi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Direktur Utama PT Pertamina Persero, CEO and President Director PT Bakri and Brothers Tbk, serta penjabat Gubernur Kalimantan Timur.
Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Bapak Ibu, dengan ini groundbreaking Nusantara Sustainability Hub resmi dimulai.